Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim amma. Pemirsa, kita akan bincang-bincang silaturahmi ya. Bahwasanya kita ini umat Islam ini harus saling kita untuk membagi, harus saling kita memahami, membantu sesama kita kaum muslimin. Dan ini ada saudara kita yang mana dia mempunyai suatu keyakinan, suatu ajam ya. Dia menginginkan bagaimana dalam impiannya itu dia ingin bertemu. Ini impian dari siapa? Ya, yang pertama ngimpi itu dari mana? Dari Gus Dur. Gus Dur. Dia ngimpi Gus Dur bahwa dia harus menemui Prabowo Subianto dan sama Pak Anton Baru Alam. Jadi untuk menemui Pak Prabowo ini melalui Pak Anton Baru Alam, apa? Pak Anton Baru Alam. Pak Anton Baru Alam. Ya, nah, alhamdulillah. Pak Anton sudah ketemu. Jadi dengan proses-proses yang dilalui ini, ketika hari keberapa ya ketemu Pak Anton ya kira-kira? Hari puasa ke-18. Hari puasa ke-18. Jadi dia ajamnya dia puasa. Puasa yang hanya berbuka dengan air putih. Dan dia dari Padang jalan kaki sampai kita ketemu sama dia di Kebonjeruk, Masjid Kebonjeruk. Dia inginkan bisa ketemu dengan Pak Anton Baru Alam. Alhamdulillah hari yang berapa ketemu Pak Anton? 18. Ketemu, kita sudah ketemu dengan Pak Anton pun memberikan nasihat. Apa nasihatnya Pak Anton? Pak Anton Baru Alam. Ya. Kita jangan sama makhluk dulu, sama Allah aja dulu. Itu pemirsa. Sama Allah, ya. Sama makhluk dulu. Kata Pak Anton ya. Nah, itu nasihat Pak Anton. Nasihat Pak Anton dia. Jangan kita sampai kita rujuk langsung pada Allah aja. Sama Allah nanti urusan Allah ya. aja lagi. Nanti Allah urusannya itu. Kata Baru Alam, Pak Anton Baru Alam. Dan kemudian sekarang masih punya target ingin ketemu Pak Prabowo Subianto. Dan apa pengalaman yang sudah dialami ketika ingin ketemu ketemu Pak Prabowo, bagaimana yang dialami? Yang dialami gimana, Pak? Selama dari mulai proses pertama yang dilalui ketika ingin bertemu Pak Prabowo ya. Pertama bagaimana? Pertama saya sudah berjuang. Ya. Dengan lillah ta'ala, dengan perjuangan saya. Ya. Saya pergi ke kantor DPP Gerindra di Ranggunan. Ranggunan ya. Malahan saya di sana tidak bisa, malahan diusir gitu. Diusir. Iya, saya nggak bisa. Pakaian saya kotor gembel ya. Akhirnya ada anggota dewan nggak salah bagian wilayah Kepri, dia yang urusan dia menemuin saya. Nah, itu saya ceritalah sama dia, saya pingin ketemu Prabowo Subianto. Sudah katanya kami aja sudah 4 tahun nggak ketemu sama Pak Prabowo. Dia bilang. Kata yang anggota dewan itu ngomong. Kalau Bapak yakin sama agama Bapak, yakin ke Allah, terserah. Nah, sang kami aja nggak ketemu. Nah, serang susah. Nah, kata saya yakin la ilaha illallah, saya yakin sama Allah. Niat saya cuma satu, pingin ketemu Pak Prabowo, salaman aja udah. Saya akan sujud di kaki Pak Prabowo, langsung jalan kaki dari Jakarta ke Palembang sampai ke Sumatera Barat, kampung halaman saya, Desa Sitanang. Ini murni ya, hanya pengen ketemu selaman aja, nggak ada selain kan, nggak ada. Murni hati yang ikhlas. Saya sambil dakwah dari Jakarta sampai ke kampung halaman saya. Istri saya sampai saya ke Jakarta saya tinggalin, nggak tahu kabar beritanya, sebab HP sudah saya matiin, sudah nggak tahu lagi. Saya ini istilahnya urusan sama Allah aja. Akhirnya saya dikasih, waktu itu mungkin saya dibujuk gitu supaya nggak terlalu ini. Saya seandainya Pak, tolong kasih saya jalan ketemu Pak Prabowo. Tolong ini sampai saya pernah di fotonya. Nanti saya usuli sama Pak Prabowo. Silang Pak, Bapak benar-benar nggak salam. Saya salam sampai 3 kali sama dia. Kalau Bapak seandainya
Bapak ini nggak sampai Pak Prabowo, otomatis Bapak berdosa terhadap saya, Pak. Kalau Bapak sampaikan amanat saya ini, Pak Prabowo tidak mau dia ketemu sama saya, otomatis Pak Prabowo yang berdosa. Itu minta saya. Insya Allah saya orang Islam. Saya sudah banyak di Pekanbaru, di Riau untuk mengafirkan Al-Quran, kata DPR itu. Nah, jadi percayalah sama saya itu. Akhirnya dia menanya di mana tempat yang saya temui nanti. Saya Pak di HI, di Bundaran HI, di Bundaran HI. Kata saya Pak, saya tidak bakal pulang Pak sebelum ketemu Pak Prabowo. Lebih baik saya mati daripada saya nggak ketemu Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu kan dia kan Kopassus Pak. Daripada gagal tugas lebih baik pulang nama. Saya gitu juga, walaupun saya bukan Kopassus, jiwa saya mungkin sama dengan Kopassus. Daripada saya gagal menemukan Pak Prabowo, lebih baik mati saya di AI. Akhirnya saya 2 hari di AI, di Bundaran HI Pak. Akhirnya saya muter-muter di Bundaran HI. Saya ibarat tawaf Pak ya, tawaf itu keliling-keliling supaya yang anggota DPR itu dia tahu saya ada di situ. Rupanya saya Satpol PP ngusir Pak, polisi diusir saya. Sama dinas perhubungan diusir, saya diusir nggak boleh. Ya, anggapan saya kalau saya diusir, kan polisi banyak, ada juga polisi yang melarang. Jangankan saya yang dilarang Pak, saya yang bisa melarangkan saya, malaikat nggak bisa melarangkan saya Pak. Yang bisa melarang saya ketemu Pak Prabowo, baru saya nggak bakal keluar dari sini. Akhirnya saya sudah diusir, bingung saya. Akhirnya keluarlah saya daripada saya stres apa mati konyol di Bundaran HI, lebih bisa diusir. Akhirnya saya ditaruh di pohon kayu sama Satpol PP, polisi Pamung Praja nggak salah. Nah, Bapak lebih baik situ. Saya ujungnya sholat di got, masih ada saksinya di situ, batang kayunya ada di situ. Saya bingung di Jakarta kemana lagi. Saya berusaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, ini akhirnya saya jalan ke daerah Kebun Siri. Di Kebun Siri saya akhirnya kecapean, akhirnya ketiduran di batang kayu. Sudah di batang kayu saya itu mimpi, saya nggak tahulah kata orang setan mimpi saya apa, tah bagaimana saya dimimpi sama Gus Dur, lagi ketemuin Pak Anton Barualam. Saya bingung Pak Anton Barualam di mana ya. Saya kebetulan ingat pernah nonton dulu Pak Anton jamaah tablik. Jadi jamaah tablik saya mikir pasti di Kebun Jeruk. Pergilah saya di Kebun Jeruk. Sampai di Kebun Jeruk saya di situ minta nginap sampai 3 hari boleh. 2 hari saya disuruh keluar. Di Kebun Jeruk saya nggak ada sanak saudara di Jakarta. Di mana saya tidur nanti? Masa bodoh mau tidur bagaimana? Yang penting saya ini jalan ke tugas. Mau di luar mau nggak bukan urusan saya, kata orang jamaah Kebun Jeruk. Kebetulan Bapak yang Pak Kosasi sudah menganggap orang tua saya, mungkin asbabnya dari Allah melalui Pak Kosasi. Saya ditanya tuh kemana, itulah Pak Kosasi disuruh saya 3 hari sama Pak Kosasi masuk jamaah tabligh, belajar islah diri, ya Pak ya. Sudah saya laksanakan belajar islah diri 3 hari, sudah tamat, balik lagi ke Kebun Jeruk. Sudah ke Kebun Jeruk tuh waktunya singkat lagi, di Kebun Jeruk itulah waktu ketemu Pak Anton Barualam. Pak Anton Barualam ketemu sama saya, ngomong, saya ada juga mantan Panglima juga di situ. Pak Anton, ke sekarang kalau untuk link saya sama Pak Prabowo, saya kan sudah pensiun. Itu enggak, ditanyalah sama Panglima TNI ini nggak salah. Bisa ditanya apa tujuan ketemu Pak Prabowo. Tujuan saya cuma satu Pak, pingin ketemu Pak Prabowo, salaman, kasih foto. Saya langsung sujud syukur, langsung saya jalan kaki dari Jakarta sampai ke Sumatera Barat sambil dakwah la ilaha illallah. Itu aja saya ngomong sama Panglima TNI, sama kata Pak Anton, kalau gitu lebih baik ini aja dulu, ke Allah aja dulu, jangan ke makhluk. Sebab makhluk itu kan buatan ciptaan Allah, kita ke makhluk. Akhirnya singkat cerita, saya akhirnya dibawa lagi ke Pondok Gede sama Pak Kosasi yang kebetulan ada di Masjid Nurul Himan di sini. Saya minta Pak, saya daripada kena usir terus di Kebun Jeruk di ini, sebab saya
bukan selevel dengan dia. Saya baru 3 hari, orang 4 bulan, 40. Saya sampai di mobil saya bertengkar juga sama Amir ustadznya. Pak, saya carikanlah masjid untuk tempat saya itikaf. Nah, dicarikanlah di Masjid Nurul Iman. Saya nggak salah baru 1 hari ya Pak ya. 1 hari. 1 hari saya di sini. Kebetulan malam tadi ada orang ngajak saya, orang Aceh. Dia nak salah tuh tarekat Nasabandi. Saya ngikut berzikir sama dia la ilaha illallah. Saya akhirnya balik lagi ke masjid. Saya tidur. Habis tidur saya mau sholat duha. Mulut saya keluar darah. Tadi keluar darah, saya tuh bingung kemana nih. Saya sudah pesan sama bapak itu, seandainya saya mati, kuburin aja saya di sekitar sini di Masjid Nurul Iman. Tuh, dek tadi pagi saya tuh keluar darah mencari Pak Kosasi itu nggak ada. Kosasi dia keluar, mungkin dia jalan dakwah. Terpaksa saya ke bapak yang orang Aceh. Pak, tolong antarkan, terpaksa saya buka kartu. Ya Allah, Pak, tolong antarkan saya ke pondok pesantren Al-Israh Compreng Subang. Itu Kiai Uspuri Hansor, anaknya Ustadz Imron Nur Kairot di situ. Nah itu kata saya, baru dia kaget. Otomatis saya itu amalan saya itu bukan amalan baca-bacaan. Nah saya disuruh di situ. Nah itu kata bapak itu janji kalau nggak sekarang, kalau nggak dari kamu masih kuat nggak puasa? Saya masih kuat Pak. Saya tuh nggak mau membatalin. Secara ini kamu sebenarnya sudah batal sebab kan keluar darah. Saya masih kuat Pak. Saya janji sama Allah kalau saya masih kuat ya Allah saya tetap puasa. Kebetulan cuma itu di darah itu saya goyang. Ini kan di darah. Seandainya meninggal saya di Masjid Nurul Iman, takut orang menyusahkan orang, antarkan saya ke Subang ke Pondok Pesantren Al-Islah Subang, pimpinan Pak Kiai Uspuri Ansor sama anaknya Imron Nur Kairot di situ. Tuh kata bapak itu tunggu 2 hari ini kamu balik lagi ke Masjid Nurul Iman, ini aja berzikir aja gitu. Nah, akhirnya sekarang saya sudah ketemu lagi dengan Pak Kosasi. Saya ceritain selama ini Pak Kosasi nggak tahu saya, dia tahunya saya itu cuma orang Padang yang belum pernah merantau. Tapi saya ini sebenarnya sudah 30 tahun di Jakarta. Tapi saya nggak mau buka kartu. Sekarang dia buka kartu sudah dia ada begini, mungkin dia ada keluar darah begini. Saya sudah terpaksa buka kartu, jalan nggak ada lagi. Nah, saya Jakarta tuh hafal benar. Saya Jakarta dari tahun 90-an sampai 2010. Sudah lama saya di Jakarta gitu. Nah, itulah saya cuma di situ pesan saya, mana tahu Allah mendengar ini saya, niat saya yang tulus. Saya tidak ada minta apa-apa kayak Allah. Saya ingin ketemu Pak Prabowo. Dengan cara kerja berusaha sudah saya coba, dengan doa sudah saya coba. Mungkin saya harus ke pondok pesantren kiai saya, mungkin itulah jalannya, mungkin nggak tahu lagi. Di sana di pondok pesantren terserah lagi sama kiai bagaimana jalannya. Saya tuh minta ya wejangan sama dia itu ya Pak ya. Ya pemirsa, memang ini sulit untuk kita dengan cerna akal kita ya. Udah 20 hari sekarang ini puasa, siangnya puasa, malamnya cuma minum air putih, dan sama sekarang tetap keadaannya segar dan bisa berjalan tanpa ada sedikit Iya cuma keluar darah itu aja. Maka ini mudah-mudahan kita bakal suatu kita pun namanya mendoakanlah bagaimana supaya niat dia itu untuk bagaimana untuk bertemu dengan Pak Prabowo ini. Ya memang maksudnya ya islah diri, maksudnya memang untuk berselaman aja. Setelah selaman dia akan mengalir pulang ke Padang dengan jalan kaki lagi. Jalan kaki dari Jakarta sampai Padang jalan kaki. Sebagaimana dia berangkat dari Padang ke sini jalan kaki, Pak. Jadi berapa lama Pak dari Padang sampai Jakarta nih jalan kakinya? 5 hari saya dalam perjalanan. 5 hari. Yang dari Padang, ya. Saya bukan istilahnya kan bukan jalan kaki semua Pak. Ini dari saya dari dekat, saya dari Padang, saya kan tinggal Pekanbaru, mulai startnya dari Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Dari Pekanbaru itu startnya, saya lillahi ta'ala tinggal ada punya uang. Nah saya dengan lillahi ta'ala aja berangkat. Saya berjalan dulu sampai saya dalam hati saya tidak bakal minta
sama orang, yang penting saya jalan. Dek waktu jalan kadang ada orang menawarin di jalan itu. Nah, itu baru di situ saya mau kemana Pak? Ke depan, kadang ditumpangi pakai motor dia orang, cuma itu. Cuma pernah jalan sampai 35 kilo tuh sama sekali daerah Kayu Agung itu nggak salah, sama di Lampung tuh, di Kebun Tebu tuh masalah tuh. Nah, itu saya tuh ya saya nggak mikir juga kata orang di Lampung banyak bandit ini tuh, saya nggak mikir, saya bikin Allah aja di situ sampai sampai di Bangkauni sekitar 4 hari itu. 4 hari dari Bangkauni ke Jakarta kan 1 hari juga. Itu hari kelima saya sudah di Jakarta. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita inilah kita begitu kita yang di luar dari kemampuan kita semua ini Allah kasih kemudahan ya, tanpa makan siangnya bahkan cuma air putih bukanya pun selama 20 hari kuat, sampai sekarang dia masih sehat. Nah, jadi ini, Pak. Ya, kalau masalah usaha saya pernah juga Kemenhannya. Tapi tidak bisa juga saya. Sebab saya pakaian saya jelek dan nggak orang gila. Itu ke seknek, ke sekretaris negara, menteri itu nggak bisa juga sapamnya. Tuh ke DPR nggak bisa juga. Kita orang kayak orang gila nggak bisa saya itu. Nah, iya kan soal berjuang terus secara ini saya itu. Pergi saya mungkin dia kayak pakaiannya jelek. Kalau saya mobilnya Alphard orang kaya mungkin ditanggapin. Saya pakaian kotor nih. Memang pakaian saya kan namanya kan Partai Gerindra, relawan Gerindra. Itu. Ya saya kebetulan pakaian ini dikasih jamaah tablik juga, bukan ini jamaah tablik Pak. Yang ngasih saya di Cipta Karya, ada saksinya di Cipta Karya. Itu saya sering juga di Labersa. Otomatis saya sering hidup saya di jamaah tablik. Nah, ya setelah Pak Abadin, mudah-mudahan Pak Misa, mudah-mudahan kita ambil pelajaran daripada kisah-kisah dari Pak Wismar ini ya. Subhanallah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.